Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam lafaz yang lain, dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, Rasulullah berkata, "Wala sahibi kanzin la yaf'alu fihi haqqah illa jaa'a kanzuhu yaumal qiyamah suja'an aqra." Semua yang menyimpan harta akan didatangi oleh seekor ular suja' aqra, yattabi'uhu, yang mengikutinya, fatihan fahu, dia membuka mulutnya, fa iza atahu farra minhu, setiap kali ular itu datang, orang yang tidak bayar zakat ini mencoba untuk melarikan diri. Fayunadihi, lalu ular itu memanggil orang ini. Dia berkata, khuz kanzakal ladzi khabba'tahu. Kata dia, ambillah, ini hartamu yang dulu engkau simpan. Ambillah, katanya. Jadi ular itu mengejar-ngejar. Terus mengejarnya sambil mengatakan kalimat ini. Fa'ana anhu ghaniyun, fa'iza ra'a anna budda minhu salaka yadahu fi fihi, fayaqdamaha fadamal fayh. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, di saat itu, pemilik harta tidak bisa menghindar darinya. Dan dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut, maka ular tersebut memakan tangannya sebagaimana binatang jantan memakan makanannya. Jadi dimakan sedikit-sedikit dimulai dari tangannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jemaah melakukan Allah. Ini metode siksa yang ketiga. Dan yang terakhir yang pernah dapat, yang ada di dalam dalil, metode siksa bagi orang yang tidak bayar zakat adalah dia diamuk dan diseruduk oleh binatang ternak yang dia tidak keluarkan zakatnya. Nah, ini tentu zakat binatang. Nah, dalam zakat binatang kan ada 3 binatang yang disuruh zakat, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ini yang binatang ini yang disuruh bayar zakat. Dan hitungannya telah diajarkan dalam fikih. Setiap 5 unta mengeluarkan seekor anak kambing. Setiap 30 ekor sapi mengeluarkan dimulai dari seekor anak sapi. Dan seterusnya. Kambing dimulai dari 40 ekor. Itu disuruh bayar zakat. Nah, kemudian orang ini rupanya tidak mengeluarkan zakat. Ya, mungkin dulu kita waktu SD diceritakan tentang cerita Sa'labah Al-Hatib yang punya binatang peliharaan kemudian lupa membayar zakat. Apa yang terjadi pada mereka? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan satu peristiwa akan terjadi di hari kiamat bagi mereka yang punya bisnis memelihara binatang sudah mencapai nisab tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi zakat kalau pada binatang tidak berbentuk uang, tapi yang disuruh keluarkan binatangnya langsung. Disuruh berikan zakat melalui binatangnya langsung. Jadi tidak ada zakat kecuali pada 3 binatang ini. Yang pelihara bebek, 1000 ekor bebek, itu tidak ada zakat pada bebeknya. Yang pelihara 1000 ekor ayam, tidak ada zakat pada ayamnya. Yang bisnis apapun binatang, itu tidak ada zakat pada fisik binatangnya kecuali 3 binatang tadi. Jadi yang lain itu dizakatkan kepada zakat perniagaan kalau sudah diperdagangkan. Jadi yang pelihara 1000 ekor bebek tadi, yang dilihat hasil daripada penjualan. Daripada penjualan. Dan kembali ke zakat perdagangan. Berarti kalau nisabnya mencapai 85 gram emas, dan itu hitungan dengan emas murni, maka dia telah wajib, setelah menunggu haul 1 tahun, maka wajib mengeluarkan 2,5%. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan. Hadis ini dari Abi Dzar. Abi Dzar berkata, "Intahaitu." Ini hadis panjang, saya bacakan saja terjemah, menyingkat waktu. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di bawah lindungan Ka'bah atau naungan Ka'bah. Beliau berkata,
Mereka lah orang-orang yang paling merugi. Demi Tuhan pemilik Kaabah, mereka lah orang-orang yang paling merugi. Beliau mengucapkannya sampai 3 kali, kata Abu Zar. Lalu Abu Zar berkata, aku menjadi sedih. Lalu aku menarik nafas. Dan lalu aku berkata, siapa mereka ya Rasulullah? Demi ayah dan ibuku yang menjadi tebusannya, tolong kasih tahu siapa mereka ya Rasulullah. Maksudnya siapa yang engkau ulang-ulang orang yang paling merugi. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang Allah beri banyak harta, kecuali yang menyedekahkannya kepada hamba Allah yang begini dan begini. Jadi Rasulullah ingin mengatakan dulu bahwa yang merugi itu yang paling banyak harta, kecuali mereka yang mengeluarkan jatah hartanya untuk fulan, artinya orang-orang yang diberikan hak wajib mengeluarkan, menerimanya. Nah kemudian Rasulullah menyambung dengan mengatakan, namun sangat sedikit mereka itu. Maksudnya sangat sedikit orang-orang yang mau mengeluarkan hartanya. Tidaklah seseorang lelaki mati, lalu meninggalkan kambing atau unta atau sapi yang ia tidak keluarkan zakatnya, melainkan hewan-hewan itu akan datang kepadanya pada hari kiamat dalam bentuk yang sangat besar dan sangat gemuk. Jadi Rasulullah menggambarkan dulu nanti sistem penyiksaan itu, semua binatang itu dirubah menjadi binatang-binatang raksasa. Jadi kita dibuat rasa takut yang berlebihan, dengan bentuk saja sudah menjadi sumber siksaan. Hadis-hadis Nabi menyebutkan orang-orang yang menjadi penghuni neraka itu dibesarkan Allah tubuhnya. Tapi binatang ini datang lebih besar lagi dari mereka. Rasulullah mengatakan penduduk neraka itu satu giginya dalam hadis Nabi itu sebesar gunung Uhud. Penduduk neraka satu giginya sebesar gunung Uhud. Kita punya 32 gigi. Jangan bilang yang sudah ompong enggak cukup, nanti dicukupkan lagi. 32 gigi, bayangkan 32 gunung Uhud berjejer menjadi penghias wajah. Bisa bayangkan betapa besarnya penduduk neraka. Dan bisa bayangkan betapa besarnya neraka. Semua dibesarkan Allah. Tapi neraka belum cukup. Sampai neraka bertanya, fahal mim mazid? Ada lagi ya Allah? Netik aja kena nalam. Lemparkan ke sini ya Allah. Ada lagi? Itu sudah menjadi raksasa, tapi neraka belum terpenuhi. Makanya dalam hadis disebutkan yu'ta bi jahannam ma'a alfi zimam, ma'a sab'atu alafi zimam. 7,000 zimam. Neraka itu ditarik dengan 70,000 rantai. Wa fi kulli zimam, dan di setiap 70,000 malaikat, 70,000 malaikat. Di setiap rantai 70,000 malaikat. Maka jumlah malaikat yang menarik Jahannam 4,900,000,000 malaikat untuk menarik Jahannam. Jadi jemaah mereka Allah, binatang-binatang yang tidak dizakatkan dibesarkan oleh Allah. Lalu kemudian Rasulullah menyambung, lalu mereka menginjak-injak pemiliknya dengan kukunya dan menanduk pemiliknya dengan tanduknya hingga Allah memutuskan perkara di antara manusia. Kemudian hewan yang paling depan menginjaknya kembali. Begitu pula hewan yang paling belakang berlalu, dan begitulah seterusnya. Jadi berbulak-balik. Makanya dia diamuk oleh binatangnya sendiri. Diamuk oleh binatang peliharaannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim ditambah dengan riwayat Ahmad. Maka jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 metode yang kita dapatkan dalil tentang penyiksaan di dalam neraka Allah bagi mereka yang tidak membayarkan zakatnya. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah menyimpan harta yang terlalu banyak tapi lupa mengeluarkan zakatnya. Yang punya kedai, ingat-ingat zakat. Yang punya emas, ingat-ingat zakat. Tapi yang belum kena zakat, paksa-paksa untuk membayarkan zakat. Kalau jauh sekali,
dari zakat. Kalau jauh sekali dari zakat, itu tidak perlu dipaksa untuk membayar zakat. Karena sekarang ada metode, itu pemerintah menarik zakat dari setiap gaji, yang tidak pandang bulu orangnya sudah layak kena zakat atau tidak. Kadang-kadang ada guru gaji 3 juta. Seorang guru gaji 3 juta. Kalau dia seorang laki-laki, dalam zakat disuruh keluarkan dulu kebutuhan primer. Bukan potong kotor untuk zakat. Kebutuhan primer keluarkan dulu bagi seorang laki-laki. Jadi kalau kita kerja PNS, gaji 3,5 juta, kita bukan ahli sertifikasi. Tidak ada tambahan lain. Itu untuk keluarkan uang belanja saja, di masa-masa sulit ini saja, atau sebelum masa sulit, paling kurang 3 juta itu habis. Itu paling kurang. Itu baru satu istri. Sisa 500 untuk duduk di kedai kopi, makan mie bungkus sebulan 2 kali. Tiba-tiba dipotong zakatnya. Dia dipotong dengan dalih zakat. Langsung gajinya dipotong. Dari mana? Dari mana kebijaksanaan ini muncul sehingga potong zakat bagi mereka yang belum layak terkena zakat? Sedangkan zakat itu tetap harus menghadapi 2 syarat, iaitu nisab dan haul. Makanya hati-hati, kadang-kadang kita mewajibkan sesuatu yang mengakibatkan kezaliman pada orang yang tidak layak untuk dipotong zakatnya. Tapi yang bergaji di atas 7 juta atau mencapai 10 juta, itu kalau kita hitung-hitung, memang nanti terkena zakat. Namun jangan coba-coba mengambil kebijakan yang selayaknya tidak layak untuk dipotong zakat. Ada orang yang mengatakan bahawa suka tidak suka ini demi kebaikan. Betul, kebaikan itu tidak di atas kezaliman. Allah tidak pernah membuat syariat yang sifatnya menzalimi sehingga tersiksa dan menderitanya orang yang diambil zakatnya. Nah, jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu perkara lagi yang terakhir untuk malam ini. Orang-orang yang menunaikan zakat dalam fadilah berikutnya, dia akan mendapatkan kasih sayang Allah. Dan ini terbukti melalui melalui ayat Allah surat At-Taubah ayat 71. Allah mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mukminat, mereka itu menjadi penolong sesama mereka nantinya. Mereka dulu di dunia beramar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, itulah orang-orang yang disayang oleh Allah. Jadi kalimat ini menjadi kata kunci. Kita ini kalau bayar zakat diiringi dengan rukun Islam yang lain, hidup kita dalam kasih sayang Allah. Namun jangan salah faham, berulang-ulang kita katakan, yang disebut kasih sayang Allah, Allah akan buat kita masuk surga dengan kasih sayangnya. Cara terserah Allah. Itu baru disayang Allah. Jadi jangan mengira orang disayang Allah itu akan berubah menjadi orang kaya, tidak pernah ke rumah sakit, tidak terkena COVID, ya. Kemudian dia aman-aman dalam hidupnya, anaknya pintar, ganteng, istrinya terus-terusan dalam keadaan mampu berbelanja, sehingga dia mengatakan pada orang lain atau pada dirinya, dia merasa bahawa aku adalah orang yang disayang Allah. Alhamdulillah, kita hidup aman, tidak pernah sakit. Bukan begitu tipe yang disayang Allah. Itu dalam hadis-hadis Nabi, itu ada 5 orang yang tanda-tanda disayang Allah. Salah satunya, kalau disayang Allah, Allah akan terus-terusan memberi musibah kepadanya. Dia terus-terusan dalam musibah. Jadi jangan mengira aman itu menjadi bukti kasih sayang Allah. Karena banyak orang salah faham hari ini, merasa long disayang Allah. Ya, ada yang merasa dirinya wali. Kalau wali Nanggro, okey lah, betul-betul ada. Ini ada yang merasa dirinya enggak pernah apa-apa, aman, sehat, segala macam. Tidak. Sayang Allah, maksudnya Allah akan paksa kita menuju ke surga. Kalau Allah lihat bahawa setelah bayar zakat, orang ini, hamba ini, ku masukkan ke dalam surga
Dengan cara aku beri sakit, maka dia akan mendapatkan sakit yang bertambah dari tahun ke tahun, tahun ke tahun, tidak sembuh-sembuh, padahal dia orang yang selalu bayar zakat. Karena Rasulullah mengatakan, kalau Allah sayang kepada hamba, diberi sakit sampai dia mati dalam sakitnya, tidak membawa dosa sama sekali. Karena dia sibukkan memikirkan keadaan dirinya, rintihannya adalah rintihan yang didengarkan oleh malaikat untuk menghapus dosanya, terhapus. Dalam sakitnya dia mengatakan ke istrinya, tolong jaga anak-anak dengan baik, kamu jangan tinggal solat. Maafkan saya yang telah memukulmu dulu, maafkan saya telah menceraikanmu 2 kali. Ketiga kali saya tidak sanggup lagi. Dia menyesalinya. Lalu dia panggil anaknya, nak jaga solat, ayah mau berangkat, nak begini, nak begitu, tolong ambil harta ayah, jual kebun itu, sedekahkan kepada fulan. Ya. Kemudian buat ini, jangan lupa baca Quran. Padahal dulu dia sebelum sakit banyak maksiatnya. Itu tanda sayang Allah. Maka jangan mengeluh ketika Allah menyayangi kita. Jangan mengeluh di saat Allah memberi musibah. Jemaah melekat Allah, dari mana dapat sayang itu? Salah satunya membayar zakat. Maka siap-siaplah disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.